Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita bersuka cita pada hari ini kembali. Tuhan masih mengizinkan kita untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, menjaga kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, sebagaimana kami berada saat ini. Kami menyadari itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari sertai kami semua Tuhan, biar setiap benih kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, tanah hati kami yang paling subur, sehingga boleh mengeluarkan buah. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang jangan lalai sebab, sebabnya titik-titik saudara ya. Jangan lalai. Nah, kita akan melihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Haleluya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu sudah dekat. Nah, khususnya kalau kita melihat di bangsa kami mengalami begitu banyak musibah. Sampai kalau kita melihat video-video tersebut, betapa menderitanya mereka. Betapa susahnya mereka. Tapi itu memang bukan hanya di Indonesia, di mana-mana. Di mana-mana. Nah, ini mengingatkan kita supaya kita tidak jadi lalai. Kenapa? Karena kita kurang perhatian. Mungkin perhatian kita lebih banyak tertuju seperti peristiwa banjir bandang, gempa bumi, meluluhlantakkan berapa banyak daerah, pandemi, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini memang banyak menyita perhatian kita, sehingga kita lalai tentang apa yang Tuhan peringatkan bagi umatnya tentang kedatangannya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 kita sudah baca tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, di seluruh dunia kita melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah makin nyata. Sudah makin nyata. Sebab itu umat Tuhan di mana-mana yang bijak, yang pandai, itu bersiap menunggu kedatangan Tuhan. Kalau saudara mau pergi ke luar negeri, ke satu tempat yang cukup lama mau pergi, maka mau tidak mau kita akan bersedia, baik uang,
baik obat-obatan mungkin kita apa yang biasa kita minum, vitamin, baju, dan lain sebagainya, paspor, itu namanya orang bijak. Jangan menjadi orang yang bodoh, nanti gampang apa katanya. Begitu hari hanya bingung, saudara, bingung. Nah, begitu juga mereka yang tidak bersedia, padahal Tuhan sudah memberitahukan tanda-tanda kedatangannya, orang seperti ini tidak akan tahan dan akan gugur. Coba kita melihat Matius 24, Matius 24 ayat yang ke-22, dikatakan demikian, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala sesuatu, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Lagi kita baca Matius 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita tidak tahu, tapi yang pasti satu kali Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Tapi tidak tahu kapan, tapi tanda-tandanya kita bisa melihat, ya, kita bisa mengerti bahwa sekarang ini zamannya kita harus memperhatikan baik-baik tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya. Salah satunya dosa makin lama makin meningkat, saudara. Kejahatan makin lama makin meningkat. Makin lama makin meningkat. Juga di satu sisi selain dosa meningkat, kekudusan makin lama makin meningkat, sehingga yang suci bertambah suci, yang najis bertambah najis. Sebab itu jangan heran kalau kita melihat kejahatan di mana-mana. Bahkan mungkin kejahatan yang jauh kualitasnya lebih daripada hari-hari yang lalu. Kuantitasnya juga lebih dari hari-hari yang lalu. Kita sering mendengar perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, sebab itu kalau umat Tuhan hidup di jalan lebar, artinya tidak mau berjaga-jaga, orang seperti ini dalam hidupnya akan limpah dengan perkara-perkara Sodom, perkara-perkara Gomora di dalam hidupnya. Sebab hidup di jalan lebar. Jalan tidak ada penyangkalan diri. Jalan yang menuruti keinginan daging semata. Nah, umat Tuhan yang mau pikul salib itu hidup di jalan sempit, ya, jalan penyangkalan diri. Nah, orang seperti ini akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-26, Efesus 5, 26 sampai 27 demikian, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat yang di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat
kudus dan tidak bercela. Jadi umat Tuhan yang mau berada di jalan sempit itu akan dijaga oleh Tuhan sehingga tidak cacat, tidak bercela menjelang kedatangan Tuhan. Memang tidak mudah. Sebab apa saudaraku? Kita masih hidup di dunia, dalam kehidupan sehari-hari kita masih berhubungan, melakukan kontak dan lain sebagainya, baik dalam perdagangan, mungkin dalam keluarga. Belum tentu seluruh famili keluarga kita kenal Tuhan. Falsafah atau pandangan hidupnya pasti beda. Dan Tuhan sudah memberitahu orang-orang seperti ini yang tidak kenal Tuhan, itu kehidupannya lebih cenderung kepada keinginan-keinginan daging. Padahal Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 19, terang itu sudah datang. Tetapi manusia lebih condong, lebih cenderung memilih gelap. Memang sifat daging atau keinginan daging, keinginan manusiawi, itu kalau dilepas, pasti cari perkara-perkara yang gelap, di mana limpah dengan perkara-perkara dosa. Tidak ada daging dilepas, keinginan manusiawi dilepas, terus mencari perkara-perkara yang kudus. Tidak ada. Nah, sebab itu kita harus mempunyai satu. Sebab itu kita harus mempunyai satu pendirian yang teguh di atas pengertian firman Tuhan. Ya. Sebab itu kita harus mempunyai satu pendirian yang teguh di atas pengertian firman Tuhan. Yang jelas, firman Tuhan yang jelas dan lengkap itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itulah firman. Firman Tuhan bukan hanya di Amsal, bukan hanya di Mazmur. Jadi kalau kita mau lengkap dan jelas, kita harus membaca Kejadian sampai Wahyu. Nah, orang yang memiliki tanah hati yang subur, pada waktu dia membaca, pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, maka benih firman Tuhan itu tertanam dalam tanah hati yang subur dan mengeluarkan buah 30, 60, dan 100 kali ganda. Tanpa kelimpahan pengertian dan pendirian yang teguh, nah, saudaraku, orang beriman gampang hanyut dalam budaya Sodom dan Gomora. Saudara perhatikan saja, kalau kita tidak hati-hati, pada waktu kita mungkin berpergian, sekarang rata-rata orang tinggal di rumah. Kalau dulu berpergian, perkara Sodom, perkara Gomora limpah di mana-mana. Nah, kalau kita tidak hati-hati, tidak punya pendirian yang teguh, tidak punya pengertian firman, mudah hanyut. Mudah hanyut. Yang kedua, bertekun berdoa, bertekun berdoa di dalam roh dan kebenaran. Orang beriman yang bertekun berdoa dalam roh dan kebenaran, hidup rohaninya tetap kuat. Kenapa? Kenapa, saudara? Orang yang bertekun dalam doa, dalam roh dan kebenaran, hidup rohaninya kuat sebab dia mempunyai sumber sukacita itu dari dalam. Ya, sehingga puas. Kalau kita tidak punya sumber itu, kita hidup di dunia yang serba penuh kegersangan, maka rohani kita jadi kering. Yohanes 4, ya, Yohanes 4 ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian.
demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai pada hidup yang kekal. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini menurut pandangan dunia sebenarnya dia puas karena dia bisa menuruti hawa nafsunya. Ternyata makin lama makin kering. Ternyata makin lama makin haus. Tapi saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan menawarkan air hidup. Begitu juga orang beriman hari-hari ini. Tanpa kepuasan dari Tuhan akan mengalami kekeringan, akan mengalami kegersang. Sebab itu biar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga kita memiliki air yang hidup, air yang terus memancar di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan tawaran, di hadapan hadiratku ada kekenyangan, ada kepuasan, ada sukacita yang berlimpah-limpah di hadapan hadirat Tuhan. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, minta supaya kepuasan itu mengalir. Bukan karena kita kelimpahan uang, bukan fasilitas jasmani kita limpah, bukan itu, saudara. Tapi kepuasan yang sebenarnya karena Kristus ada di dalam hidup kita dan itu yang memancar keluar. Kepuasan orang beriman bukan dari luar dimasukkan ke dalam, tapi dari dalam memancar keluar. Itu yang betul. Haleluya. Ya, yang ketiga, persekutuan tubuh Kristus. Nah, kita menjadi sangat kuat kalau bisa bersekutu dengan betul dalam tubuh Kristus. Sebab di dalam persekutuan itu kita menghadapi banyak pemikiran, banyak sikap, banyak tabiat dan lain-lain sebagainya. Tetapi itu dilebur menjadi satu di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi persekutuan itu jadi manis kalau sama-sama berjalan di dalam terang. Haleluya. Dan dikatakan saudaraku, darah Yesus menyucikan kita. Jadi kalau ada pelanggaran, kita belum sempurna, masih mungkin kita salah bicara, ya. Masih mungkin sikap kita mungkin kurang menyenangkan. Tapi kalau itu semua bersekutu di dalam terang dan darah Yesus menyucikan kita, maka setan tidak mendapat kesempatan atau tidak mendapat faedah di dalam kehidupan kita. Karena kita berjalan di dalam terang, bersekutu di dalam terang, dan darah Yesus menyucikan, artinya tidak membiarkan atau memberi tempat kepada setan. Selesai, saudara. Di dalam persekutuan tubuh Kristus. Nah, kita harus mengerti begini, bahwa ini sangat dibutuhkan di akhir zaman ini, kita memiliki persekutuan. Tuhan mengatakan begini, 5 orang bisa bersekutu, itu bisa mengalahkan 100 orang.
Jadi tiap orang kekuatannya naik 20 kali ganda. Kalau 100 orang bersekutu, itu bisa mengalahkan 10.000 orang. Artinya satu orang kekuatannya naik 100 kali ganda. Kalau saya dengan diri saya, mungkin saya kuat ngangkat 40 kilo. Kalau kekuatan saya naik 100 kali ganda, berarti saya bisa ngangkat 4 ton, bukan main. Itu faedah persekutuan di dalam Kristus. Dan masing-masing yang terlibat di dalam persekutuan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Masing-masing yang terlibat di dalam persekutuan tubuh Kristus, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Nah, kita melihat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, perhatikan, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, tanpa Kristus mustahil. Jangan jauh-jauh. Dalam satu rumah mungkin bapak ibu punya 3 anak. Belum tentu bisa rukun, saudara. Keluar dari rahim yang sama belum tentu bisa rukun. Yang satu begini maunya, yang satu begini, berantem, saudara. Sebab itu Tuhan mengatakan, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, 2, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. 3, seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau orang Kristen, orang beriman bisa rukun, luar biasa. Gak usah jauh-jauh. Kalau suami istri rukun, Tuhan pasti memberkati. Apa yang dikerjakannya Tuhan membuat berhasil, saudaraku. Orang dunia mengatakan begini, sudahlah pagi-pagi kok ngomel, pagi-pagi kok berantem, berkatnya kabur. Itu orang dunia mengatakan. Tapi di dalam Tuhan, kalau 2 orang sepakat, sungguh-sungguh di dalam Tuhan sepakat, maka dikatakan minta apa saja Tuhan akan mengabulkan. Jaga persekutuan dalam keluarga, dalam lingkungan gereja sesama orang beriman, maka Tuhan yang memerintahkan berkat. Bagi orang yang tidak bisa bersekutu, yang nggak bisa rukun, nggak ada janji, saudaraku. Ya, nggak ada janji. 4, terlibat dalam pelayanan. Dalam pelayanan yang betul, hendaknya kita jadi garam dan terang. Garam itu bisa dirasakan, dicicipi. Ya, mungkin mata saya ditutup, disuruh mencicipi masakan. Oh, nggak ada garamnya. Kenapa? Hambar, tawar. Tahu saudara. Ya. Terang itu membawa dampak. Kalau kita lihat PLN padam, atau nyala. Wow. Langsung orang berteriak. Senang. Sebab ada dampak yang datang. Terang datang. Tadi gelap. Atau nyala. Senang saudaraku. Nah, kehidupan orang Kristen yang betul, istimewa, yang berada dalam pelayanan yang betul, pelayanan yang tulus, pelayanan yang sungguh-sungguh, maka orang itu akan mengalami sebuah perubahan, yaitu mutu rohaninya makin meningkat. Nah, saudara perhatikan, Tuhan memanggil kita, itu tidak, wah harus begini, enggak. Tuhan panggil semuanya. Kalau orang itu mau menyucikan dirinya, saudaraku, di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 itu dikatakan dalam rumah yang besar itu ada perabot
dari emas dan perak, tapi juga ada dari kayu dan dari tanah. Ya, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya saudaraku, masih membutuhkan perabot dari tanah. Saudara tahu cobek, itu dibutuhkan di dapur, saudara. Tapi kalau ke pesta, nggak ada orang bawa cobek. Yang dibawa emas, barang-barang yang berharga. Tapi di rumah itu dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas rumah tangga. Kalau semua tidak ada, dari tanah, dari kayu, apa namanya itu, ulek-ulek begini saudaraku, itu dari kayu. Ada juga yang dari batu saudaraku. Ya. Nah, kalau yang hina ini mau menyucikan dirinya, maka dia dipakai. Haleluya. Begitu juga saudaraku, dalam pelayanan yang betul, pasti membawa ke arah perubahan yang betul. Seperti Kristus. Jadi kalau satu orang melayani, kok tambah jahat, kok tambah judes, kok tambah sombong, oh ada yang gak beres, ada yang gak betul saudara. Kalau satu orang dengan tulus melayani, pasti berubah. Pasti berubah. Dikatakan arah perubahannya itu ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Nah, kalau pelayanan betul bertumbuh, rohani kita kuat. Ya, rohani kita kuat. Orang yang sehat dan kuat jasmaninya, secara jasmani, tidak mudah sakit. Bukan berarti nggak bisa sakit, tidak mudah sakit, ya. Karena secara jasmani sehat, kuat, tidur cukup, makan cukup, sudah makanan yang bermutu, bukan mewah, makanan yang bermutu, istirahat cukup dan sebagainya, maka sehat orang seperti itu, tidak mudah sakit. Ya. Orang beriman yang rohaninya terpelihara, kuat, dan terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, tidak akan mudah jatuh dalam dosa. Yuk kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Roma 8, 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Jadi seberapa banyak orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Oh haleluya. Nah, orang beriman yang sudah terlibat dalam pelayanan, jangan berhenti melayani. Sekali lagi, orang beriman, perhatikan baik-baik saudara ya, orang beriman yang sudah terlibat dalam pelayanan, jangan berhenti melayani, sebab pelayanan itu perang, ya. Dan orang yang perang secara jasmani itu pasti mahir mempergunakan senjata. Nah, orang yang melayani itu perang secara rohani, sehingga orang ini mahir mempergunakan selengkap senjata Allah. Saudara bandingkan orang yang melayani dan orang yang tidak melayani. Orang yang tidak melayani belum tentu dia bisa memakai selengkap senjata Allah. Tapi orang yang melayani, dia mahir memakai selengkap senjata Allah. Coba kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Saya akan bahas ini satu persatu saudaraku. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam
kekuatan kuasanya. Nah, di sini kalau saudara perhatikan, kita kuat itu bukan karena kita, tapi di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Ini perlengkapan rohani bagi kita. Sebab itu orang yang melayani kuat bukan karena dia kuat, tapi Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan ada di dalam hidupnya. Di ayat 11, saudara perhatikan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi pakai, pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Jangan sebagian, seluruh. Jadi ada helm, ketopong keselamatan, ada baju sirah, ada pedang, ada kasut, ada ikat pinggang, saudaraku. Dan pakai semuanya dengan lengkap. Ya. Pergunakan, sebab apa, saudaraku? Setan itu lihai. Setan itu bisa menyerupai malaikat terang. Dia bisa datang menyerupai malaikat terang. Dia bisa membohongi. Tapi kalau kita punya kelengkapan senjata Allah, maka kita tahu itu setan. Haleluya. Jadi tidak mudah setan membisiki sesuatu. Di 12, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara perhatikan, ya, di sini dijelaskan siapa yang kita lawan. Kadang-kadang orang beriman tuh keliru ngelawannya, saudara. Kalau melihat orang menyakiti hati kita, membikin jengkel kita, itu musuh kita. Nah, ini keliru, saudaraku. Ya, di balik orang itu ada kuasa-kuasa yang lain. Jadi kita tidak benci orangnya, kita benci dosanya. Sebab itu kita perang, kita hancurkan pakai kekuatan, pakai senjata Allah. Orang Kristen terlalu sering kalau ada orang menyakiti kita, langsung yang dimusuhi orang itu. Keliru, saudaraku. Ya. Biar hari ini kita mengerti, menyadari. Kadang ada suami yang jahat, suami yang dimusuhi. Keliru, di balik suami itu ada kuasa-kuasa yang bekerja. Hancurkan, kalahkan, saudaraku. Haleluya, haleluya. Tuhan mengatakan, tadi dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pakai, saudaraku. Haleluya. Ya. 13, kita melihat, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Tuhan memberitahu, ambil seluruh, hadapi, setelah kamu selesai melakukan semuanya, kamu bisa berdiri, ya, berdiri. Haleluya. Tetap berdiri. Kenapa? Kadang-kadang di dalam pelayanan kalau sudah selesai dan ternyata pelayanan itu dalam tanda petik sukses, berhasil. Wah, terus pujian datang, ya. Wah, diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Nah, kalau kita tidak punya perlengkapan senjata Allah, kita jatuh dalam dosa kesombongan. Wah, orang ini kalau tidak ada dia, pelayanan kocak-kacir. Tapi karena ada orang ini, pelayanan bisa berhasil. Ingat, saudara, bukan kita yang berhasil, tapi Tuhan di dalam kita menjadikan kita berhasil. Sebab itu segala puji kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Dikata supaya tetap berdiri. Berarti ada yang tumbang. Setelah menyelesaikan tumbang. Ini yang berbahaya. Nah, di ayat 14 sampai 17 ini
yang perlu kita perhatikan. Saudara perhatikan, jadi, nah, berdirilah tegap, berikatkan pinggang kebenaran, dan berbaju sirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini ayat 14 sampai 17. Jadi tetap kita setelah selesai melakukan, tetap berikat pinggang kebenaran. Ya, jangan dilepaskan. Kaki kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab panah-panah berapi dari si setan itu kita bisa tangkis, saudaraku. Haleluya. Nah, kita melihat, saudaraku, dalam 1 Petrus 4 ayat 8 itu berkasih-kasihan satu sama lain. Supaya apa? Jangan lalai. Tadi kan kita melihat judulnya, jangan lalai sebab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 itu ditekankan berkasih-kasihan satu sama lain. Supaya kita jangan lalai sebab di akhir zaman ini manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Egois sentris, saudara. Ya. Nah, ini yang setan mau tanamkan untuk menghancurkan kita lewat berbagai macam cara. Kalau kita renungkan sebentar, dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kasih persaudaraan sudah mulai luntur atau hilang. Ya. Lihat saudara dalam keadaan susah, mulut ngomong kasihan, saudara. Tapi hati tidak ada niat untuk membantu, untuk menolong. Sebab pikiran kalau saya bantu, uang saya berkurang. Padahal saya butuh. Kita menjadi berkat bukan karena kita kelimpahan, bukan. Tapi kita menjadi berkat karena kita mengikuti, mencontoh teladan guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kamu murah hati, karena seperti Bapakmu murah hati. Ya, perlu saudara, kita sekarang perlu saling memperhatikan, mengasihi satu sama lain. Jangan kasih ilahi, ya, kasih agape, jangan sampai hilang. Coba perhatikan apa yang kita bisa beri, saudara. Mungkin saudara kita dalam kekurangan. Kita mungkin tidak bisa memberi apa yang tidak ada pada kita. Tapi apa yang ada pada kita, kita bisa berikan. Mungkin di rumah ada beras. Mungkin kita, saya cuma bisa memberi 5 kilo. Gak apa-apa saudaraku. Mungkin, saya bisa memberikan telur 20 butir. Silakan saudara. Tapi ada kasih yang mengalir, ini untuk melatih. Sebab di akhir zaman ini, orang mulai hanya mengasihi dirinya sendiri. Egois. Padahal di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Di masa-masa akhir ini saudaraku, baik hubungan suami istri, jangan sampai kurang kasihnya. Ya.
Sekarang suami istri lebih banyak di rumah daripada sebelum pandemi. Pandemi mungkin suami pagi-pagi berangkat kerja, baru pulang malam. Sekarang rata-rata di rumah lebih banyak, lebih sering bertemu. Kalau tidak ada kasih, lebih sering berantem, berantem mulut, saudara, ya, berselisih paham. Nah, ini perhatikan, saudaraku, sebab pernikahan itu bukan hanya faktor wajah. Perlu, ya, kalau kita tidak menyukai hidung yang pesek, ya jangan nikah dengan hidung pesek, saudaraku. Kalau kita tidak suka dengan rambut yang ikal, ya jangan menikah mencari rambut yang ikal. Tapi bukan itu semua, bukan karena faktor cantik, bukan karena faktor uang, bukan karena faktor ganteng dan lain sebagainya, tetapi kasih yang menjadi pengikat kesempurnaan. Nah, di mana ada kasih, saudaraku, itu menjaga kehidupan rumah tangga itu bisa hidup dalam kekudusan. Ya, haleluya. Sebelum kedatangan Tuhan, tingkat-tingkat ini, tingkat-tingkat kenajisan itu makin lama makin tinggi. Nah, saudara perlu hati-hati. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, suci dalam seluruh segi kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan, hasil pekerjaan Allah itu adalah kasih. Kita sebagai pelayan-pelayan Allah dalam dunia ini, kalau hasilnya bukan kasih, itu berarti ada yang salah dalam kita melayani Tuhan. Ya. Mungkin karena ada kesombongan, ada iri hati tidak mau kalah, ya. Ada kedengkian, ada fitnah, dan lain-lain, maka hasilnya bukan kasih. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau benih Allah, firman itu ada di dalam kehidupan kita, tidak dapat berbuat dosa. Ini janji Tuhan. Jadi kita limpah dengan firman Tuhan seperti tadi saya katakan di Efesus 5 ayat 26-27, kita disucikan. Haleluya. 10, inilah tandanya. Nah, diberitahu saudaraku, anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita berkata, saya cinta Tuhan, tapi kita tidak mengasihi saudara. Saudara kita dalam kesulitan. Tapi kita masa bodoh, tidak mengasihi, kita ngomong, saya cinta Tuhan. Itu bohong besar, saudaraku. Bohong besar. Nah, hal-hal seperti ini penting untuk diperhatikan dalam menunggu kedatangan Tuhan, sebab kasih ini merosot, saudara. Ya, kasih orang hambar, tawar, jadi dingin, saudara. Dalam Matius 24 ayat 12, saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti saya juga bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Matius 24:12, dan sebab makin bertambah dosa, nah Tuhan sudah memberitahukan akibat dosa bertambah, orang beriman yang tidak berjaga-jaga, apa akibatnya?
maka kasih orang banyak, tawarlah kelak. Dalam terjemahan King James Indonesia, dan sebab kedurhakaan makin bertambah-tambah, maka kasih banyak orang menjadi dingin, saudara. Ini akibatnya. Nah, kalau dosa bertambah dan kita tidak punya kekuatan untuk melawan, hanyut, maka kasih orang beriman jadi dingin. Gak heran di dalam rumah tangga terjadi percekcokan, perkelahian karena kasihnya sudah mulai dingin. Cek, periksa, apa ada dosa di dalam. Nah itu buat supaya kasih Kristus menjadi pengikat. Ya, haleluya. Nah, kalau rohani kita meningkat, salah satu tanda penting adalah kasihnya juga meningkat, makin bertambah. Nah, jadi kalau kita ngomong saya cinta Tuhan, tapi makin lama kok makin kejam, makin lama kok makin sadis, itu enggak benar, saudara ya. Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ya. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kalau kita sebagai orang beriman, kita cinta firman Tuhan, kalau bahasa gampangnya, firman Tuhan diperas, hasil akhirnya, sarinya cinta, kasih. Kalau kita baca firman, terus kok muncul benci, dendam, iri, nggak suka, lah itu keliru. Ya. Keliru saudaraku. Ya. Keliru saudara. Haleluya. Nah kasih yang meningkat itu menunjukkan bahwa orang itu tidak terpengaruh. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, gampang lihat saudara. Kasih kita ini meningkat atau kena pengaruh. Kalau dalam keadaan sikon ekonomi seperti ini saudara, kalau tanpa Tuhan, rata-rata orang itu mengasihi diri sendiri. Takut saudara, simpan semua. Tidak mau tahu dengan orang lain. Ya, kasih yang meningkat itu menunjukkan bahwa orang itu tidak terpengaruh oleh kedurhakaan dan dosa. Artinya orang itu tidak lalai, tidak lengah dalam menanti kedatangan Tuhan. Pertanyaan saya, di saat kita menanti kedatangan Tuhan, kasih kita bertumbuh atau kasih kita menjadi dingin? Kalau kasih kita menjadi dingin, berarti kita lalai di dalam menunggu kedatangan Tuhan. Haleluya. Nah saya masuk dalam kesimpulannya saudaraku. Hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya. Yang pertama, hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh-sungguhlah bersedia dengan baik. Ya. Pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab Tuhan memberitahu tanda-tanda kedatangan Tuhan, tapi tanggal, hari, bulan, tahun tidak. Tapi tanda-tandanya ada. Coba kita melihat Matius 24 ayat 3 sampai 14 saya bacakan ya, agak panjang saudara ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap. Sendirian dengan dia kata mereka,
Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang peperangan. Namun berawas-awaslah. Janganlah kamu gelisah. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Nah, kita melihat hari-hari ini saudara. Ya, saudara-saudara kita berteriak. Kerjaan gak ada, PHK, lapar. Dan lain sebagainya. Dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Keadaan seperti ini kacau balau saudara. Dikatakan belum akhirnya. Ini baru. Nah saudara berpikir, lah akhirnya gimana? Lebih dahsyat tuh. Lebih hebat tuh. 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Akan terjadi penyiksaan saudara. Ya. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah ini kasihnya sudah gak ada. Sudah pokoknya selamat sendiri. Saling menyerahkan. Ini. Dan seterusnya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi, saudaraku, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Satu penekanannya, apapun yang terjadi, kehebatan apapun yang terjadi, sedahsyat apapun, bertahan sampai akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati. Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi menjelang kedatangan Tuhan ada banyak hal-hal yang dahsyat yang akan terjadi. Ada banyak penyiksaan saudara. Ya. Sebab itu miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Berakar bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, tanpa bersedia seperti nasihat firman Tuhan, maka tidak ada seorang pun yang bisa tahan. Tidak ada seorang pun yang bisa tahan. Limpahlah dengan firman, tekunlah berdoa dalam roh dan kebenaran. 3 yang terakhir, bersekutu dengan betul dengan saudara-saudara seiman, maka kekuatan kita berlipat kali ganda. Imamat 26 ayat yang ke-8. Perlu saudara. Yesus pun perlu memanggil Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk diajak berdoa. Kita perlu persekutuan saudaraku ya. Perlu saling doa, mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa, Engkau peringatkan kami supaya kami tidak lalai menjelang kedatangan-Mu. Di mana-mana kami mendengar, bahkan mungkin melihat berapa banyak kesukaran yang terjadi, berapa banyak bencana yang terjadi, berapa banyak kelaparan yang terjadi, berapa banyak kebencian yang terjadi. Tuhan, tidak ada tempat yang aman di dunia ini, kecuali
kami dekat dengan Engkau. Sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber pengharapan kami. Tuhan, biar kami semua sebagai umat-Mu, kami mau tekun di dalam firman-Mu. Kami mau tekun berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kami mau bersekutu satu dengan yang lain di dalam kasih. Tuhan, tambahi kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami tahu kasih itu yang menjadi pengikat kesempurnaan. Tambahi kasih-Mu, tambahi kasih-Mu, sehingga kami boleh melihat kekurangan-kekurangan saudara-saudara kami, dan kami tetap boleh bersekutu dengan manis, dengan indah, karena Tuhan Yesus yang menyatukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa di tengah-tengah masa yang sulit ini. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah orang-orang yang terdampak bencana. Tuhan, kasihani yang rumahnya hanyut diterjang banjir, yang gempa dan lain sebagainya. Mungkin hari ini mereka kedinginan, kekurangan makan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa buat umat. Di saat umat-Mu keluar untuk berangkat bekerja, dilindungi, dijaga, dijauhkan dari segala virus yang jahat. Di saat umat-Mu kembali, biar kuasa-Mu menyertai itu. Bilur-bilur-Mu menyucikan, menyembuhkan. Darah-Mu Yesus menghancurkan semuanya. Sehingga waktu bertemu dengan keluarga, bertemu dalam keadaan yang tubuh yang sehat, yang dilindungi dan diberkati Tuhan. Berkati keluarga, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati keuangannya Tuhan. Berkati masa mudanya ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang jahat. Berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, ada limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, sisa hidup kami, sampai Engkau datang kembali. Kami tetap keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.